Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Kurnia Ardianti, NIM 5111211326. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai situs Purbakala Gua Pawon. Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan menampilkan hasil dari wawancara bersama dengan pemandu wisata yang ada di Gua Pawon. Mari kita simak video berikut ini. Nama saya Indri, Pak, dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya kesini ingin bertanya gitu, Pak. Menurut artikel yang saya baca gitu, bahwa Gua Pawon ini memiliki nilai sejarah nih. Boleh nggak Bapak ceritain gitu sejarah dari Gua Pawon ini gitu, Pak? Sebenarnya ya mungkin kalau yang sudah kita dapatkan, nah di sini kan ada tim ahli, ada arkeologi, ada geologi, ada juga KRCB, Riset Cekungan Bandung gitu kan. Nah yang sudah kita dapatkan di sini itu mungkin kita biasa cerita tentang lautan gitu kan. Nah, jadi di sini itu diceritakan dulunya adalah laut gitu kan. Nah, laut tersebut masuk di masa jutaan tahun ke belakang. Itu ada masa-masa tertentu, ada tersir kala oligosen, oligomiosen, oligosen akhir sampai miosen tengah. Nah, terus di sini misalkan kalau orang bertanya, kok kenapa sih dulu laut sekarang malah jadi daratan? Nah, itu di kisaran 27 sampai 30 juta tahun ke belakang wilayah kita itu mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi yang akhirnya airnya surut, baru nampak terlihat adanya kasta Jamandala. Jadi ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Nah, terus di sini untuk batas lautnya dari mana sampai mana? Dari Jakarta sampai Indramayu gitu kan. Nah, terus di sini juga kalau ditanya apa sih tanda bukti adanya laut, justru di sini itu adanya terumbu karang yang dinamakan batu gamping. Terus masyarakat menamakan batu kapur. Nah, terus di Setunggar Kalau misalnya dari sejarah Gua Pawon ini tuh ada gak Pak kayak misalnya tuh fosil-fosil juga yang pernah ditemuin selain tadi terumbu karang itu, Pak? Sebenarnya justru, kita dari masa jutaan tahun, terus di sini karena sudah jadi daratan masuk di masa ribuan tahun. Nah, di sini juga terkuak di 2003 Balai Arkeologi Jawa Barat itu bersama Dr. Lutfi Yondri berhasil menemukan 4 kerangka manusia. Nah, terus di sini penyelarasan tempat. Contohkan di sini, kenapa sampai terkuak atau sampai bisakah diketahui ada manusia di dalam goa? Nah, awalnya kan ada cerumbung asap yang tadi itu sarang kelelawar dari bawah sampai atas tembus. Makanya di sini almarhum Pak Budi Bramantio itu pada waktu dulu di 1990-an lah menemukan tulang di bawah cerumbung asap. Akhirnya melakukan penggalian lah di tempat yang ini 60 cm. Di situ kan ada gerabah, ada obsidian. Berarti menandakan yang namanya alat berarti sesuatu bahan yang sudah dibikin. Iya. Nah, di situ mudah dicerna. Oh, berarti di sini itu ada satu kehidupan. Akhirnya dikembangkanlah. Makanya di sini diterjunkanlah Balai Arkeologi Jawa Barat yang akhirnya semuanya terjawab bahwa di sini itu telah ditemukan 7 kerangka manusia. Jadi gambaran untuk gua berarti di sini itu rumah. Iya, rumah. Iya, jadi rumah Gua Pawon ini rumah. Kenapa dinamakan Pawon? Pawon itu dalam satu rumah ada tempat makan. Iya. Nah, contohnya kan di sini banyak ditemukan sampah-sampah dari tulang hewan yang mereka tinggalkan. Iya. Nah, makanya dinamakanlah Pawon. Terus di situ di sebelah utara itu bagian depan.
Jadi di sini boleh dilihat, ini bagian depan rumah mereka, sama seperti kita ada pintu, ada jendela. Iya, iya, iya. Jendela 1, jendela 2, jendela 3. Cuman di jendela ketiga, itu jendela itu selain unik, nah yang ujung itu, nah jadi di situ kita bisa menerka bahwa mereka juga sewaktu-waktu bisa memantau hewan buruan, dikala sedang musim kemarau. Biasanya kan kalau hewan musim kemarau itu nyari air minum. Iya. Di bawah kan ada mata air. Nah, cara untuk berburu lebih mudah itu itulah. Jadi mereka ada pemanfaatan gitu kan. Itu. Jadi disinilah mereka hidup. Nah, cuman di sini juga kita juga meraba sampai mengingat-ingat, oh berarti di sini itu kaitan eratnya tuh entah punah atau pindah tempat. Alasannya apa? Amruk. Rumahnya rusak, itu kan bongkahan dari atap ini. Jadi dulu nggak ada pohon, ini masih nempel di atap ini, betapa megahnya. Oh, jadi ini tuh ketutup ya Pak? Tutup. Itulah ciptaan. Iya. Nah, terus di sini juga, nah kalau kita misalkan hidup itu memanglah kalau dirasakan sama kita itu bersyukur. Jadi sesuatu yang kadang-kadang kita tidak punya, mereka punya. Sesuatu yang mereka tidak punya, kita punya. Contoh kan ginilah, mereka kan sudah paham melakukan tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Contohnya misalkan kalau orang menanya, wah bisa saja sih orang sedang tidur kena gempa lalu meninggal gitu kan. Iya, bisa. Tapi jawaban yang pasti bukan hanya di wilayah Jawa Barat termasuk di Pawon, di Indonesia itu ada beberapa gua, contohnya kan gua Sodong, gua Lawa, gua Marjan sama. Pasti bukan kerangkanya itu dengan posisi lipatan. Makanya diperkuat dengan adanya bekal kubur itu kan. Nah, terus di sini juga mereka memilih tempat kuburan bagian belakang yang teraman. Salah satu tempat yang tidak terlalu gelap, jarang dilalui, itu kan. Nah, makanya itulah yang terpilih. Gitu. Oh, berarti ini juga berarti bisa dibilang dapur. Dapur. Bisa dibilang tempat makamin gitu Pak? Ya, jadi dalam satu rumah itu komplit. Ada sisa makanan yang mereka buang, ada juga khusus tempat penguburan. Nah, gitu kan. Itulah. Itu yang sudah kita ketahui. Itu tadi video penjelasan dari hasil wawancara kami. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan umum mengenai situs dari Gua Pawon. Gua Pawon merupakan salah satu goa yang memiliki nilai sejarah tak terhingga karena pernah menjadi tempat tinggal manusia purba pada masa Neolitikum. Goa ini berada pada ketinggian 709 sampai 736 meter di atas permukaan laut dan berada di kawasan perbukitan Kars. Salah satu penemuan terbesar yang pernah ditemukan di Gua Pawon adalah ditemukannya 7 kerangka manusia purba yang berusia ribuan tahun. Sedangkan lokasi Gua Pawon tersendiri berada di Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, dan Kabupaten Bandung Barat, sekitar 25 km sebelah barat dari kota Bandung. Gua Pawon sendiri memiliki ukuran panjang 38 meter dan lebar 16 meter, serta terdapat 3 ruangan selayaknya rumah dan 2 rongga seperti jendela tempat masuknya cahaya matahari. Saat ini, Gua Pawon dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah yang dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang pernah dilakukan di Gua Pawon. Untuk penjelasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai penelitian di Gua Pawon. Sini yang pertama yaitu mengenai wilayah Gua Pawon. Untuk peta lokasinya bisa dilihat pada gambar. Di sini dijelaskan bahwa Gua Pawon dulunya berada di tepian cekungan Bandung yang meliputi wilayah Padalarang, Dago, Lembang, Cicalengka, Banjaran, Soreang, dan Cililin. Lalu ada riwayat penelitian.
Di sini, pengungkapan tentang budaya prasejarah di Gua Pawon ini pertama kali terjadi setelah kelompok riset Cekungan Bandung melakukan survei dan pemetaan geologi pada bulan Mei tahun 1999. Lalu pada bulan Oktober tahun 2000, kegiatan dilanjutkan dengan pengujian geomagnetik di Gua Pawon. Nah, dari pemindaian tersebut ditemukan anomali-anomali yang mengarah pada adanya tinggalan di bawah permukaan tanah. Sejak saat itu, bulan Juli tahun 2003, tim dari Balai Arkeologi Bandung melakukan penelitian dan pengecekan di kawasan tersebut. Nah, lalu untuk proses penggalian arkeologi atau ekskavasi ini bisa terlihat pada gambar. Penggalian arkeologi atau ekskavasi dan penelitian ini berlangsung dari tahun 2003 sampai 2017 yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bandung. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari ekskavasi tersebut. Yang pertama di sini ada sisa fauna, yaitu yang ditemukannya berupa tulang-tulang atau cangkang hewan. Lalu ada sisa flora, yaitu yang ditemukannya salah satu adalah biji kemiri. Lalu ada gerabah yang digunakan sebagai peralatan rumah sehari-hari. Lalu ada alat serpih yang digunakan untuk memotong, menusuk daging, dan melubangi kulit hewan sebagai pakaian. Lalu ada serpih yang ditemukan berupa tulang-tulang hewan. Lalu ada tatah yang digunakan untuk memecah bebijian yang memiliki cangkang keras. Lalu ada alat tulang yang digunakan untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah. Lalu ada perhiasan dari gigi ikan. Perhiasan ini terbuat dari gigi ikan yang dilubangi bagian pangkalnya. Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat gambar dari hasil ekskavasi tersebut yang ditemukan sekitar tahun 2005. Di antaranya di sini bisa dilihat ada alat batu pukul atau perkutor, lalu ada alat serpih, dan ada gurdi, dan ada ragam alat-alat tulang dari gigi babi dan tanduk temuan ekskavasi di Gua Pawon pada saat itu. Baik, penjelasan akan dilanjutkan oleh saya. Di sebelah kiri itu ada gambar dari gigi ikan hiu yang dijadikan perhiasan, dan di sebelah kanannya ada taring binatang yang juga dijadikan perhiasan. Penemuan lainnya yaitu ditemukannya kerangka manusia yang berjumlah 7. Dari 7 kerangka manusia yang ditemukan, hanya ada 1 kerangka yang masih utuh, yaitu ditemukan dengan posisi tubuh terlipat atau meringkuk. Usia kerangka tersebut diperkirakan 7.300 tahun. Selain itu, terdapat rangka yang usianya lebih tua, yaitu diperkirakan 11.000 tahun, yang ditemukan di kedalaman 245 cm. Dapat pula diketahui dari hasil penelitian bahwa manusia pawon merupakan manusia ras mongoloid, dengan ciri-ciri bentuk tengkorak yang membulat dan mulut sedikit menonjol, muka lebar dan datar, serta hidung sedang. Manusia pawon termasuk ke dalam jenis manusia purba jenis Homo sapiens, di mana memiliki jangka hidup pendek, yakni berusia 30 tahun. Bentuk dari Gua Pawon sendiri seperti layaknya rumah. Di bagian depannya terdapat 2 lubang besar menyerupai jendela, ruang beraktivitas, dan di belakang terdapat dapur. Di dekat dapur ditemukan tempat penguburan manusia pawon. Dinamakan Gua Pawon karena kata pawon memiliki arti dapur dalam bahasa Sunda, dan selaras dengan banyaknya penemuan perkakas dapur di gua tersebut. Keadaan Gua Pawon sendiri secara geomorfologis menunjukkan adanya endapan abu. Permukaan lantai gua sebagian besar sudah rusak akibat penggalian fosfat oleh masyarakat sekitar. Terdapat juga reruntuhan atap gua yang menimbun lantai sehingga membuat ruangan menjadi terbuka dan menyebabkan erosi air hujan. Gua Pawon memiliki 3 ruangan utama, yaitu ruangan pertama luasnya agak sempit hanya berukuran 7 meter dan tinggi 2,4 meter. Ruangan kedua memiliki luas paling besar di antara ketiganya, digunakan untuk aktivitas manusia. Terakhir ada ruangan ketiga yang masih utuh dan memiliki panjang 7,5 meter dan lebar 4,5 meter. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari hasil wawancara terkait dengan situs sejarah di Gua Pawon yang telah dilakukan. Yaitu di sini untuk unsur intrinsik terdapat
6 unsur, yaitu yang pertama ada tema. Temanya yaitu situs peninggalan prasejarah. Lalu yang kedua ada alurnya mundur. Lalu ada amanat. Amanat yaitu penemuan di Gua Pawon menjadi inspirasi teknologi di masa kini. Lalu yang keempat ada latar tempat. Latar tempatnya di Gua Pawon pada larang. Lalu ada latar waktu di siang hari, dan ada sudut pandang yaitu berupa orang ketiga tunggal, karena cerita tersebut didapat dari penuturan pemandu wisata yang ada di Gua Pawon. Lalu selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Untuk unsur ekstrinsik ini ada 2 unsur. Yang pertama nilai sosial, yaitu manusia Pawon pernah berpindah tempat dengan ditandai penemuan batu obsidian di beberapa tempat. Ini menandakan bahwa manusia prasejarah pun sudah bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu nilai budaya. Nilai budaya ini didapat dengan banyaknya peninggalan yang ditemukan di Gua Pawon seperti gigi dan tulang hewan yang digunakan untuk perhiasan, serta teknik penguburan lipat yang menandakan kebudayaan pada masa itu sudah jauh lebih berkembang.